Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Faradina Rusdauri, NIM 248070113, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya akan mempresentasikan hasil kampanye praktik baik, yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar siswa kelas 4 ISDN Kebuan Anom, Sidoarjo. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakan sendiri. Menurut Vygotsky, scaffolding merupakan suatu istilah pada proses yang digunakan untuk menuntun anak-anak melalui zone proximal of development. Secara keseluruhan, scaffolding adalah pendekatan pembelajaran di mana seorang pendidik memberikan dukungan sementara untuk membantu siswa mengatasi tugas yang lebih sulit. Pendekatan ini bertujuan untuk secara bertahap mengurangi bantuan sesuai dengan perkembangan kemampuan siswa. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seseorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Wati 2020. Menurut Fitriani, pendekatan CBT dapat dilakukan dengan mengatur formasi tempat duduk karena hal tersebut dapat berpengaruh dalam proses belajar dan berinteraksi. Guru dapat melakukan model pembelajaran investigasi kelompok. Investigasi kelompok merupakan sarana membimbing keterlibatan peserta didik yang mana di dalamnya menekankan komunikasi antar teman sebaya untuk saling bertukar pikiran atau sharing pengalaman, sehingga proses pembelajaran akan lebih memberikan manfaat dibandingkan mereka menyelesaikan tugas mereka sendiri. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan ZPD, di mana guru selama sesi pengajaran dapat menyediakan jumlah bimbingannya dengan level kinerja peserta didik yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan kepada saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka dapatkan. Kemudian, guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai kemandirian belajar. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding pada ZPD dilakukan di kelas 4 SDN Kebuan Anom, Sidoarjo pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, topik ide pokok dan ide pendukung. Model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning dan pendekatan yang digunakan adalah technological, pedagogical, content knowledge. Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi ide pokok dan ide pendukung yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru memberikan bantuan dengan menjelaskan kepada seluruh peserta didik mengenai materi yang sedang dipelajari. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti, guru menayangkan sebuah video pembelajaran terkait ide pokok dan ide pendukung, lalu guru memberikan pertanyaan dari video yang telah ditayangkan. Contoh pertanyaannya, informasi apa yang telah dilihat dari video tersebut? Bagian manakah yang termasuk ide pokok dan ide pendukung? Selanjutnya, guru menjelaskan materi ide pokok dan ide pendukung melalui PowerPoint. Lalu, kegiatan pengelompokan peserta didik. Guru membagi peserta didik sesuai dengan level kemampuan mereka, yaitu kelompok yang memiliki kemampuan cakap dan kelompok yang memiliki kemampuan kurang cakap. Guru membagikan LKPD di mana siswa diminta untuk membuat sebuah produk menyusun ide pokok dan ide pendukung
yang sesuai dengan kemampuan kelompok. Selama proses diskusi, guru akan berkeliling mengunjungi setiap kelompok dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok. Pada tahap ini, guru memonitoring peserta didik dalam pemahaman pengetahuan mereka dengan memberikan bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pemberian bantuan agar peserta didik dapat terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ide pokok dan ide pendukung dengan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan produk secara berkelompok melalui kegiatan diskusi dengan bimbingan guru, masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saat kegiatan presentasi berlangsung, guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan umpan balik bagi kelompok yang sedang presentasi. Pada tahap akhir yaitu mengevaluasi hasil diskusi pada tahap ini, peserta didik telah mampu menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari dengan menyimpulkan poin-poin dari materi yang telah diberikan. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development diantaranya: 1. Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 2. Mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau bersama peserta didik. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang saling menerima dan suportif. 4. Peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. 5. Meningkatkan minat belajar peserta didik dengan memberikan modal dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi mereka. Penerapan scaffolding dalam CPD tidak hanya membantu siswa untuk mengatasi tantangan yang lebih besar daripada yang bisa mereka hadapi sendiri, tetapi juga mendorong mereka untuk berkembang lebih jauh dengan bantuan yang diberikan. Dengan berfokus pada interaksi dan dukungan yang tepat, pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa dapat menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang lebih bermakna. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.